Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riuh. Penonton kita sudah dibayar dengan nasi kotak warung 99. Jadi terima kasih 99. Ayo minum susu nih, saya udah adlibs nih 3 kali nih. Masa Anda tidak tertarik? Sponsor ya, sponsor. Masuk. Nah, Kang, ngomongin tentang fotografi. Iya. Akang pertama ikut, mungkin bisa dibilang aktif ya. Aktif. Fokusnya tuh pakai ponsel apa, Kang? Nokia sih. Kayaknya kebanyakan dari kalau yang dulu ya, Iya, Nokia iya. pasti. Nokia apa tuh? Dulu Nokia X2. X2. Iya. Oh, itu Masih QWERTY itu. 2014. 2014. Pas 2017? 17 pindah ke Android Advan, ya. Nah, itu bisa jadi motivasi Nah, buat bener. teman-teman tuh. Jadi bukan soal device kalian apa, tapi siapa yang dibalik device-nya itu gitu. Benar. Aja. Dan itu ada teorinya tuh, nanti kita bahas. Ada pertanyaan tuh tadi tuh. Nah. Menarik banget. Ada pertanyaan menarik banget. Nah, apa saja nih perlengkapan, mungkin tadi udah disinggung tuh tentang lensa lensbong. Lensbong ya? Lensbong. Apa saja perlengkapan fotografi ponsel? Fotografi ponsel, gak banyak sih. Mungkin dari tripod juga itu untuk kayak moto night shoot, Milky Way. Terus kalau yang makro tuh ada namanya lensbong. Lensa bongkaran dari kamera kamera yang udah gue pakai, diambil lensanya, dibuat lensbong. Kayak gitu sih, nggak banyak ini, nggak banyak tools kalau fotografi ini. Dulu tuh tahun 2000 berapa ya? 2016, 2015-an tuh banyak tuh yang jual. Sekarang mungkin masih banyak yang jual lensa tapi dijepit tuh di. Nah itu ya benar. Betul. Dan itu kadang bikin sendiri ya, bongkar itu sendiri. Iya, kebanyakan pada ngerakit sih. Ngerakit. Daripada beli. Iya benar. Ya, sama aja sih. Enggak sih. Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan nggak? Yang ngerakit tergantung harga sih. Ada juga yang banyak yang lensa makro kayak gitu kan, yang harganya 50, 30 itu wah hasilnya parah, distorsi segala macem. Kalau yang lensa bongkaran tuh kan emang dari kamera asli ya, kamera ini, jadi hasilnya pasti lebih ini. Pasti lebih bagus. Nah, salah satu dari member juga ada yang emang jualan gitu, dari ngulik-ngulik akhirnya dia bisa jualan. Iya. Oke. Itu sempat nge-hype banget tuh. Bener. Pada zaman yang Fish Eye, bener. Wide. Mungkin sekarang masih banyak tuh yang jual ya? Iya, masih banyak. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada perbedaan hasil foto jadi kaku gini? Apa ada perbedaan hasil foto ponsel dengan kamera? Perbedaan ya? Perbedaan tuh mungkin secara hasil visual, bukan secara teknik. Visual jelas karena dari resolusi beda kamera ponsel sama kamera profesional. Kalau dari hasil kayak angle, terus kayak pencahayaan kayak gitu-gitu, ya tergantung ke orangnya sih. Meskipun kita cuma pakai handphone, kita bisa kok menghasilkan foto yang lebih bagus gitu daripada yang mereka pakai kamera cuma asal jepret aja gitu kan, asal blur belakangnya gitu. Kayak gitu sih. Nah, sekarang tuh banyak yang konsep-konsep yang ini nih, yang seolah-olah tuh apa ya namanya? Pokoknya sebenarnya resolusinya kecil, cuma konsepnya bagus. Ada nggak sih? Iya. Ada kayak. Itu konsep apa sih? Banyak sih yang kayak foto refleksi kayak gitu kan konsepnya. Atau foto kita juga pakai HP juga bisa freeze, apa sih yang nge-freeze itu, free shot kalau nggak salah. Jadi yang kayak terbang gitu, pakai HP juga bisa. Nah, itu ya mungkin buat teman-teman nih, misalkan aduh suka fotografi tapi nggak punya kamera DSLR atau mirrorless, itu jadi kita itu solusi. Jadi wadah buat kalian yang emang suka fotografi,
tapi nggak punya kamera, kayak saya ini, kayak gitu. Jadi yuk dan komunitas ini batu loncatan juga untuk mereka yang menuju ke fotografer profesional. Karena banyak juga yang dari kita akhirnya jadi profesional gitu. Banyak nih. Lulusan Coffee Pons. Lulusan Coffee Pons. Dan nggak lulusan nih, masih ada ya? masih ada. Masih kumpul lah. Masih. Nah, nah ini nih jadi fenomena baru ya. Jadi sekarang tuh malah HP tuh semakin murah nih. Jadi semakin ya murah, terus atau bisa dibilang kualitasnya makin bagus. Jadi itu gimana tanggapan Kang Anggi juga seperti apa sih selaku ketua Coffee Ponsmi ya? Banyak nggak sih teman-teman yang baru gabung ke Coffee Ponsmi karena punya device yang itulah yang mumpuni lah, tapi murah gitu? Ada gitu. Iya ada banyak banget. Tapi apa ya? Nggak semua handphone fokus ke kamera. Iya. Nah, jadi kalau kalian misalkan mau terjun ke fotografi ponsel, kalian harus tahu dulu merek apa nih yang emang fokusnya di kamera gitu, kamera belakang khususnya, kayak gitu sih. Jadi harus tahu inilah. Iya. Apa sih performanya iya. Harus tahu dulu. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya bisa kamera handphone apa aja sih. Tapi kalau misalkan mau yang lebih bagus hasilnya, ya searching gitulah yang emang brand ini tuh fokusnya di kamera gitu. Iya. Ada kan walaupun misalkan harga belasan juta, tapi cuma bisa buat gaming misalkan. Iya. Kameranya tuh bener bagus gitu. Bener. Jadi tergantung performa yang difokuskan. Iya. Nah, untuk teman-teman Coffee Ponsmi sendiri nih, banyaknya pakai ponsel apa? Kalau Akang inilah prediksi. Ini sebut merek nggak apa-apa? Iya boleh lah. Oke. Nggak apa-apa lah. Kebanyakan sih Xiaomi, terus Huawei, terus Google Pixel ada. Nah itu, yang paling bagus tuh Google Pixel nih. Saran buat kalian. Yang Samsung tuh nggak ada. Oh gitu? Oppo nggak ada. Justru Samsung tuh emang yang kecuali yang high end. Iya. Yang high end tuh emang kalau yang kayak di bawah 1 juta. Di bawah 2 juta juga mid end tuh kurang sih. Iya. Terus kayak Oppo juga lebih fokus ke kamera depan daripada kamera belakang. Iya. Yang bagus tuh saran referensi buat kalian Xiaomi yang bagus murah Realme tuh. Yang paling murah ya kameranya bagus. Terus Huawei emang fokusnya ke kamera belakang, dia fokus di pengembangan kamera. Terus yang paling bagus tuh Google Pixel. Ada yang bilang katanya daripada beli iPhone yang mahal, mending beli yang ini jelas-jelas lebih. Walaupun itu tuh hasil lensanya juga iya. 1 atau 2. Itu cuma buat selfie doang sih kelihatan. Iya. Buat pamer. Tapi videonya iPhone keren sih. Iya. Tapi kan masih nih di mengulas aja sedikit ya. Ada tuh Google Pixel 1, katanya kan panas. Itu tuh masih worth it nggak kalau buat fotografi? Iya, panas ya. Tergantung sih kalau emang kameranya. Tapi itu emang yang dulu-dulu emang masih kurang sih. Kalau yang sekarang emang Google Pixel terus kayak dari sensornya juga sih. Oh iya. Nah sekarang tuh justru yang Android lain tuh yang kamera asli Google Pixel tuh ada modnya. Jadi bisa dipakai di HP lain gitu. Apa sih namanya? Gcam Google Pixel. Iya. Wah, pada diakalin tuh. Ya tuh ada, bisa diakalin lah. Kalau misalkan kalian, waduh Google Pixel, misalnya rekomendasinya Google Pixel 2 atau 3. Google Pixel nggak beli nih. Download Gcam, tapi gak semua HP sih. Iya benar, nggak semua HP ini. Kecuali Realme, dia langsung pasang bisa. Apa? Realme. Iya, bisa langsung dia. Oh gitu. Iya, aneh sih. Bisa tuh. Bisa dibeli.
Tapi kalau misalkan kalian nih punya device yang seadanya gitu, yang ya baru kayak tadi Xiaomi gitu. Xiaomi juga sebenarnya di beberapa tipe bagus ya. Iya bener. Saya juga itu 4X masih, 4X masih iya ini, mid-end lah. Masih mid-end. Masih enak. Lumayan lah. Tergantung konsep. Iya. Jadi kalian misalnya aduh punya HP ini nih nggak bisa foto night mode, ya udah konsep lain aja. Mungkin gitu ya ngakalin ya. Nah, untuk night mode kan nggak semua handphone ada nih fiturnya. Nah, ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Apa tuh? Aplikasi namanya kamera FV5. Kamera FV5. Nah, jadi di sana ada shutter speed, exposure, kayak gitu, ISO. Jadi yang nggak ada modenya bisa moto malam. Oh gitu. Bisa tuh kalian coba. Itu gratis nggak? Gratis. Oh gratis. Android itu apalagi istimewa. Yang berbayar pun bisa gratis. Iya. Aduh. Tapi disarankan untuk membeli ya? Disarankan untuk membeli. Aja. Iya. Jadi kita nggak ngajarin nih teman-teman. Itu ilegal. Ilegal itu. Ilegal. Kalau untuk belajar, ya udah Pak, mending beli deh. Iya, mending beli bener. Gitu. Amannya kalau di live deh. Gitu. Nah, karena nih tadi nyambung sama pertanyaan tadi nih. Karena apa sih murahnya dan mungkin bisa dibilang overpower. Overpower kamera ponsel tuh udah overpower banget kalau untuk yang ini ya high end ya. Nah, bisa nggak sih peran handphone menggantikan kamera DSLR atau mirrorless untuk di ranah profesional? Kalau menurut Akang gimana? Ini opini aja ya. Kalau untuk menggantikan tuh nggak bisa kalau menurut saya pribadi ya. Karena emang dari segi kualitas juga jauh gitu. Cuma kalau untuk bersaing bisa. Bisa. Karena sekarang tuh handphone tuh udah gila-gilaan sih. Terakhir waktu saya baca di artikel Vivo X berapa, X50 itu kameranya ada gimbalnya. Iya. Gokil tuh. Gokil. Iya, terus yang Xiaomi juga tuh yang Mi Note 10 kalau nggak salah. Itu resolusinya udah 100 megapiksel lebih. Kameranya ada 5. Pusing dah lo. iPhone tuh ada 3, Xiaomi ada 5. Kalah sama Xiaomi. Untuk jumlah kamera ya. Iya, jumlah kamera ya. Jumlah kamera. Nggak tahu performance. Gila-gilaan sih sekarang. Iya, teknologi tuh udah canggih banget lah. Gila, bener-bener. Nah, selanjutnya, mau sampai kapan sih Kang motret lewat ponsel? Sampai apa ya? Sampai jadi debu. Sampai jadi debu. Gue dong. Oh iya. Sampai kapan? Belum ini sih. Saya masih kepikiran ketika udah berkeluarga pun nanti hobi ini tuh masih bakal tetap dijalanin gitu. Karena emang suka gitu. Kayak gitu sih. Ya. Karena hobi ya. Karena hobi, kesukaan. Tapi kalau kayak rasa bosan tuh selalu ada. Udah kayak jenuh nih, moto nyetet Ahmad Yani lagi gitu kan. Udah kayaknya udah puterin gitu kan. Cuma ya kita sebisa mungkin buat ngakalin hal itu. Kayak misalkan buat apa? Buat nge-trigger sisi kreativitas kita. Contohnya saya konsep nih hunting tapi pakai satu komposisi apa gitu. Terus hunting nih konsep misalkan subjek fotonya orang-orang lagi olahraga gitu. Kayak gitu. Jadi ada tantangan, ada goals yang harus kita dapat gitu. Kayak gitu sih. Jadi terus belajar ya. Terus belajar. Nah, untuk ini kembali lagi ke komunitas ya, Coffee Ponds Me. Biasanya tuh ada acara rutin nggak? Acara teman-teman rutin. Sebelum pandemi. Kita kalau acara rutin sebulan tuh wajib 2 kali meet up. Nah, tapi kalau di luar itu kadang lagi pada kosong nggak di grup itu, hunting yuk ke entah ke Curug atau ke bukit mana kayak gitu, atau ngonsep kayak gitu sih. Jadi inilah hunting bareng ya, bener. Dan juga belajar bareng keren, kayak gitu. Nah, untuk teman-teman nih mungkin mau kepoin ke Coffee Ponds Me. IG-nya apa Kang? Coffee Ponds Me. @coffeepondsme. @coffeepondsme. Nah, di situ DM aja tuh. Boleh. DM.
Jangan digodain ya adminnya. Nggak tahu adminnya siapa. Pokoknya jangan digodain aja, tanya aja. Tanya Misalnya mau aja. gabung gimana caranya, terus ada WA grupnya kan? Ada. Jadi tiap anggota masukin. Masukin Nah. di situ. Jadi kalian bisa tanya-tanya tuh di situ, di DM dulu. Iya, syaratnya nggak ini sih, nggak ribet. Apa Kang syaratnya? Syaratnya yang pertama punya HP yang ada kameranya, Nah, itu. pasti. Wajib. Yang kedua join ke Facebook karena kita base-nya di Facebook. Ya. Terus nanti posting karyanya di situ. Hmm. Terakhir ya kalau ada meet up ikut gitu aja sih. Saya juga masuk grupnya tuh. Jadi Iya. mata-mata doang. Gak pernah foto Kang. Nggak tahu nggak pede aja. Gitu. Nah, teman-teman nih mungkin kalau misalkan kalian penasaran dengan fotografi ponsel, kalian bisa diingatkan lagi nih untuk ditulis di kolom komentar. Nanti setelah segmen ini nih, segmen 3, kita bacain bareng-bareng dan tanyain ke Kang Anggi gitu. Yuk iklan dulu yuk. Setelah pesan-pesan berikut ini.